Kita ke kabar selanjutnya, pemirsa. Gaya hidup mewah dan hedonisme aparatur sipil negara atau ASN terus menuai sorotan. Mereka tidak malu-malu pamer kekayaan meski akhirnya harus menerima konsekuensi diberhentikan dari pekerjaannya. Berikut kami hadirkan dalam catatan sepekan pamer harta pejabat negara. Penganiayaan berat yang menimpa David Ozora oleh Dandi Mario, anak laki-laki Rafael Alun Trisambodo, pejabat di Direktorat Jenderal Pajak yang kini telah mengundurkan diri dari pekerjaannya, membuka kotak Pandora selanjutnya, yakni buruknya laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Aksi netizen yang bergerak melaporkan harta tak wajar yang diduga dimiliki Rafael memang direspons cepat oleh Menteri Keuangan. Selain mencopot Rafael dari status sebagai punggawa di Direktorat Jenderal Pajak, Sri Mulyani juga membubarkan klub motor besar di lingkungan Ditjen Pajak. Harta kekayaan dan dalam hal ini kewajaran dari harta dari saudara RAT. Pada tanggal 23 Februari yang lalu, Inspektorat Jenderal telah melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan. Di dalam rangka untuk Kementerian Keuangan mampu melakukan pemeriksaan, maka mulai hari ini saudara RAT saya minta untuk dicopot dari tugas dan jabatannya. Komisi Antirasuah Tanah Air (KPK) yang biasanya bertaji dalam operasi tangkap tangan agaknya tak bergigi mencegah budaya menumpuk kekayaan di aparat negara. KPK memang memeriksa Rafael, tapi ini dilakukan setelah kekayaan Rafael ramai disorot warganet. Dianggap bahwa LHKPN yang bersangkutan itu tidak sesuai dengan profil yang bersangkutan. Ya paling klarifikasi menyangkut penghasilan, kan itu biasanya kan LHKPN itu kan selain harta kekayaan kita juga menanyakan sumbernya. Dan ya perlu teman-teman ketahui, LHKPN kita itu sebetulnya tidak menggambarkan arus kas. Karena apa? Karena laporan LHKPN itu setiap tahun itu kan dinilai berdasarkan harga aset, nilai aset kan begitu. Belum selesai publik dihebohkan tindakan tak elok pamer kekayaan keluarga Rafael, kini muncul arogansi serupa dari Eko Darmanto, Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta. Eko disebut memiliki harta belasan miliar rupiah dan kerap pamer kekayaan melalui akun media sosialnya. Pejabat eselon 3 di Kementerian Keuangan ini disebut memiliki koleksi mobil antik, motor Harley Davidson, serta sejumlah barang bermerek yang tanpa malu-malu kerap diunggahnya ke media sosial. Tindakan tak terpuji ini direspons cepat. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara mencopot Eko dari jabatannya karena dinilai tidak sesuai dengan asas kepantasan sebagai ASN Kementerian Keuangan. Merujuk laman lhkpn.kpk.go.id hingga Februari 2023 tercatat sebanyak 13.885 orang atau sekitar 43,13% pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan belum menyerahkan laporan kekayaan mereka. Menurut pakar pencucian uang Yenti Garnasi, yang abai dalam kasus pengawasan kekayaan pejabat negara adalah aspek pencegahan. Seharusnya ada kerjasama antar lembaga jika ada indikasi kekayaan pejabat yang tak wajar. Dengan profilnya didalami kan gitu ya, nanti minta kepada PPATK tentang hal yang bersangkutan, kemudian didalami nanti akan didapatkan apakah ini match apa tidak gitu kan. Kalau memungkinkan dicari sendiri ini dapat dari mana, mulai kapan. Kalau nggak salah kan ini mulai sudah diendus KPK yang sekarang 2017, padahal 2012 sudah ada indikasi oleh KPK yang 2012 ya, 2011 2012 itu ada dari PPATK. Yang bersangkutan ini mencurigakan, sayangnya
pada waktu itu diserahkan kepada irjennya gitu ya, irjennya. Padahal harusnya KPK yang waktu itu serahkan saja kalau memang 2011 memang dia jabatannya masih belum sesuai dengan pasal 11-nya Undang-Undang KPK, serahkan pada waktu itu kepada kejaksaan mestinya gitu, atau kepada kepolisian gitu. Permasalahannya didiamkan. Kemudian 2017 ada lagi yang membengkak ya, dan yang terutama adalah dari 2017 ke 2021 itu dari 51M menjadi 56M. Nah ini kok sampai sekarang kalau tidak ada kasus ini, apakah ini dibiarkan? Itu permasalahannya. Lemahnya KPK untuk melakukan pencegahan korupsi juga disoroti Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Boyamin Saiman. Ia menilai KPK cenderung lebih tertarik membongkar kasus korupsi dengan cara operasi tangkap tangan daripada pencegahan. Penyimpangan kasus misalnya Haliburton begitu dulu juga malah diberikan lagi ke Irjen Kementerian Keuangan, dan ketika Irjen Kementerian Keuangan juga mengembalikan itu bahwa itu ada dugaan penyimpangan, tapi juga tidak ditindaklanjuti. Jadi hanya sebatas kemampuannya memang sampai saat ini OTT kalau ada suap. Memang ada dugaan pegawai pajak yang menerima suap di bandara di dalam mobil baru bisa di OTT. Tapi kalau menyangkut proses-proses yang sudah ini harus menemukan bukti begitu, sebagaimana ketentuan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, memang KPK setahu saya masih payah, terus terang aja deh. Agaknya Rafael dan Eko hanya puncak gunung es dari budaya hedonis yang menjangkiti aparatur negara. Apakah Rafael dan Eko menjadi pejabat yang terakhir yang menyakiti publik dengan pamer kekayaan tak wajarnya? Tampaknya di masa-masa mendatang kita masih akan melihat para pejabat yang pamer kekayaan. Mengingat saat ini, flexing alias pamer kekayaan menjadi salah satu tren yang populer.